Jadi memang si nenek-nenek ini adalah abdi dalem dari keraton di selatan. Sobat Irasional dimanapun Anda berada, pada episode kali ini saya akan menceritakan pengalaman seseorang yang bersinggungan dengan alam tak kasat mata. Namun sebenarnya akan lebih baik jika orangnya yang menceritakan ini di hadapan Anda. Tapi tidak semua orang mampu atau merasa percaya diri untuk berbicara di hadapan kamera seperti ini. Jadi yang menceritakan pengalaman ini adalah saya, dan kisah ini adalah kisah nyata. Namun jangan lupa untuk dukung channel ini, klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Ceritanya ini berasal dari seorang yang memang bukan warga di Yogyakarta. Jadi orang ini adalah pendatang dan dia di sini kegiatannya saat itu hanya bertamasya. Jadi dia hanya beberapa saat ada di kota Yogyakarta dan hanya menikmati hari liburnya. Pada saat itu ini yang saya ceritakan ini adalah seorang wanita berusia antara 40 tahun. Dia sudah memiliki putra saat itu. Dia bersama keluarganya, dia menghabiskan liburan di Yogyakarta. Dia menghabiskan waktunya saat itu mengunjungi Parangtritis dan Parangkusumo. Ya biasa saja, saat itu ya biasa saja, dia menikmati suasana pantai di situ, dia menikmati suasana di tempat itu, menikmati ada anaknya juga seperti naik dokar keliling-keliling gitu. Putranya ada dua kebetulan, yang satu cewek, yang satu cowok. Suaminya juga mengabadikan momen-momen itu dengan foto-foto, dan juga biasalah seperti wisatawan. Dan mereka juga main-main air, main-main di pinggiran pantai gitu, sampai juga terus mereka juga pindah sampai ke Parangkusumo, juga melakukan hal yang sama seperti main-main. Dan tanpa disadari si ibu ini atau yang menceritakan kepada saya ini tidak menyadari bahwa cincin yang dia pakai ini hilang. Nah, lantas dia mulai panik. Loh, kok cincin tadi ada ombak gitu? Terus dia main-main dengan anaknya, berlari-lari ke sana kemari gitu. Akhirnya dia merasakan bahwa cincinnya sudah yang ada di tangan ini hilang. Dia mencari-cari di tempat itu, dia menyusuri pantai tersebut di Parangkusumo ini ya. Tadi kan dari Parangtritis kemudian pindah lagi di Parangkusumo karena satu area ya. Kemudian dia mencari cincin tersebut di area tersebut, menyusuri, suaminya juga diajak menyusuri, anak-anak juga, tapi tidak ketemu. Jadi cincinnya ini tidak ketemu. Akhirnya sudah menjelang sore hari, mereka pun akhirnya
harus meninggalkan tempat itu karena saat itu sudah gelap, jadi mau maghrib gitu, karena memang juga waktunya sudah habis untuk waktu mereka untuk berada di pantai tersebut, di pantai Parangkusumo tersebut. Kemudian mereka kembali ke hotel. Nah, hotelnya ini di daerah Prawiro Taman. Tidak perlu saya sebutkan hotelnya apa, karena mengingat akan menyinggung beberapa pihak. Nah, pada saat itu mereka pun akhirnya membersihkan diri, ada yang mandi, ada yang juga secara bergantian mandi, lalu anak-anaknya juga mandi. Dan ketika si ibu ini mandi, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Jadi suaminya baru nonton TV di kamar itu. Suaminya mendengar ada suara ketukan di pintunya. Jadi ketika mereka membersihkan bersih-bersih itu, suaminya sudah duluan mandi. Jadi suaminya tuh baru melihat TV di kamar hotel tersebut. Nah, ketika suaminya baru sesaat menonton TV, tiba-tiba ada ketukan di pintunya. Tok 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 gitu. Nah, setelah itu suaminya bergegas menuju pintu untuk membukakan. Siapa yang kira-kira mengetuk pintu hotel mereka itu? Setelah itu dia buka, krek gitu. Di hadapan suaminya tersebut ada seorang nenek-nenek, ya simbah-simbah lah kalau ini, kalau Jawa, orang Jawa ini simbah-simbah atau nenek-nenek berperawakan ya kecil gitu, kecil tapi masih gagah gitu, masih gagah, dengan baju seperti abdi dalam. Kalau teman-teman ingin tahu abdi dalam, nanti saya sharekan di sini. Seperti ini abdi dalam, jadi memakai baju berkebaya hitam dengan ada selendangnya di sini. Nah, itu cuman tanya, "Mas, tadi kehilangan sesuatu ya di pantai?" Tentu saja si suami ini kaget, "Loh, iya." Dia langsung menjawab spontan, "Iya, tadi istri saya kehilangan cincin." Kemudian si nenek ini lalu memberikan cincin itu kepada suaminya. Nah, jadi si nenek ini memberikan cincin ini ya. "Oh iya, betul." Suaminya langsung spontan bilang gitu, "Iya, betul." Langsung, "Terima kasih ya, Nek." Nah, begitu suaminya mau bilang sama istrinya yang saat itu masih membersihkan diri atau masih mandi, dia bilang, mah gitu. Langsung si nenek ini tadi pergi, meninggalkan koridor atau di tempat itu, langsung pergi gitu. Nah, setelah itu suaminya masuk, "Mah, cincinmu sudah ketemu," katanya. Langsung istrinya dari kamar mandi itu langsung keluar, "Mana mungkin, nanti kan kita cari udah gak ketemu," gitu. Nah, itu ada jadi perdebatan ini. Lalu suaminya bilang ini gitu. Nah, ditunjukkan, "Siapa yang ngasih?" "Tadi ada nenek-nenek gitu." Suaminya bilang seperti itu. "Jadi ada nenek-nenek kesini." Nah, akhirnya kedua orang ini, artinya suami istri ini, nanti turun mengikuti arah perginya nenek itu tadi. Sampai di depan tidak ada apa-apa. Jadi kelihatannya nenek itu hilang gitu, sudah pergi jauh. Mungkin ya memang si suami berpikir memang mungkin udah agak lama ya. Akhirnya beliau tanya kepada resepsionis di situ, di hotel tersebut. Dia tanya saat itu, yang jaga itu mbak-mbak, "Mbak, apakah tadi di sini
tadi ada tamu di kamar saya di lantai 2 di nomor ini ada tamu yang ke kamar saya gitu. Akhirnya si mbak resepsionis ini mencari-cari dan memang mencari-cari buku tamu, mencari catatannya juga ternyata memang nggak ada Bu, jam segini barusan saja itu tadi ada tamu di kamar saya, mengetuk pintu kamar saya, nenek perawakannya gini-gini gitu, kata suaminya juga menjelaskan seperti itu. Dan si mbak resepsionis ini tidak mengatakan iya, memang tidak ada, katanya tidak ada. Berikutnya juga dia tanya, si resepsionis juga memanggil security di hotel tersebut, Pak, tadi di sini ada tamu nggak? Dari pintu depan juga tidak merasa bahwa si satpam ini tidak merasa menerima tamu nenek-nenek dengan baju kebaya dengan perawakan seperti itu yang diterangkan sama si suaminya itu. Enggak tuh, dari tadi saya di depan, ada juga satpam yang di dekat pintu itu juga tidak melihat apa-apa. Lalu kemudian keduanya bergegas ke kamar dan menceritakan itu. Masih terjadi perdebatan, mana mungkin nenek-nenek itu tadi kan sudah tua, mana mungkin jalannya begitu cepat, dan kita itu cuma di belakangnya beberapa menit, nggak ada beberapa menit, beberapa detik, mungkin 20 detik kita tadi berdebat, tapi kok sudah hilang. Akhirnya mereka berdebat di kamarnya, dan cerita ini masih tersimpan. Dan si ibu ini akhirnya menceritakan kejadiannya kepada kami. Apakah sosok yang ia temui dan ia yang menemukan cincinnya di pantai itu adalah sosok makhluk yang tak kasat mata. Kemudian setelah mendengar cerita, memang ini kejadiannya sudah lama sekali, mungkin 10 tahun yang lalu, dan masih tersimpan, baru saja diceritakan kepada kami, dan kami melakukan track ke belakang atau flashback, dan memang yang menemukan itu adalah bukan manusia, melainkan penghuni dari keraton pantai di selatan. Jadi memang si nenek-nenek ini adalah abdi dalam dari keraton di selatan. Jadi memang dia menemukan, si sosok ini menemukan cincin itu, di mana cincin itu terselip di bawah sebuah batu karang kecil gitu. Nah, itu menemukan memang dari ketika mereka beraktivitas, melakukan aktivitas di pinggir pantai, memang si sosok ini memang melihat dari arah kejauhan. Mereka beraktivitas dan cincin itu akhirnya terlepas tanpa dia sadari, ibu-ibu sadari itu, akhirnya masuk ke karang, dan memang kalau dicari kan nggak ketemu. Ombaknya juga besar sekali. Kalau teman-teman pernah ke Parangkusumo atau Parangtritis itu gelombang airnya cukup besar, dan itu akhirnya cincin ditemukan oleh sosok itu, dan memang membuntuti dari pantai menuju hotel. Dan bagaimana ia mewujudkan diri itu karena sosok ini memiliki usia yang cukup lama. Dia memiliki ilmu untuk memadatkan diri dan membuat dirinya bisa memasuki alam manusia, namun hanya beberapa saat saja, dan memberikannya kepada
keluarga ini atau suaminya saat itu yang menemuinya. Itu yang bisa kami analisa, hasil analisa kami, hasil deteksi kami seperti itu. Nah, itu yang bisa kami sampaikan pada episode kali ini. Jadi tidak melulu makhluk yang tak kasat mata ini memiliki kehendak yang jahat atau memiliki kekuatan yang negatif. Jadi makhluk yang tak kasat mata ini juga ada rasa kasihan, ada rasa iba, dan juga ingin menolong manusia. Jadi tidak selamanya mereka yang tak kasat mata ini selalu menakutkan atau memberikan efek yang membuat kita sakit atau membuat kita menjadi rasa merugikan. Tapi ada juga makhluk-makhluk yang memang ingin menjaga lingkungan, ingin menjaga kelestarian, menyeimbangkan antara hal negatif dan positif sehingga energi di dunia ini juga menjadi damai. Nah, seperti itu. Jadi tidak selamanya makhluk-makhluk yang tak kasat mata ini menakutkan atau merugikan. Ini nilai moral yang bisa kita ambil dari cerita ini. Dan ini sangat cerita yang bagus karena di pantai selatan itu membuktikan bahwa di situ ada kerajaan, di situ ada pemerintahan, di situ juga ada prajurit, di situ juga ada abdi dalam, sama seperti keraton di Yogyakarta. Kalau kita melihat di situ ada raja, ada juga banyak ini abdi dalam yang melayani, membersihkan tempat itu, merawat tempat itu. Demikian juga di pantai selatan ada juga abdi dalam yang juga merawat tempat tersebut, melestarikan tempat tersebut di alam yang tidak kasat mata. Karena di tempat tersebut ada sebuah kayak gapura gini. Di situ ada juga seperti ada alun-alun, ada juga bangunan istana dengan lantai yang keramik yang cukup mengkilat. Disitulah berdiam Ibu Ratu atau Hajah Ibu Ratu yang ada di dalamnya. Kalau ada juga Nyi Roro Kidul yang itu adalah posisinya adalah sebagai panglima. Di situ juga ada prajurit-prajurit yang kebanyakan memang wanita, dan abdi dalamnya juga wanita. Dan siapakah nama dari abdi dalam yang memberikan cincin ini? Saya tadi mendapatkan sebuah namanya adalah Nyai Asih. Yaitu Nyai Asih. Itu yang bisa saya tangkap dari gelombang tadi. Ketika saya bercerita ini, beliau juga menginginkan bahwa ini disebarluaskan. Tadi memang kami sempat kontak sebelum saya take video, saya sudah kontak mereka izin untuk menceritakan kondisi ini. Nah, setelah itu video ini bisa Anda nikmati, bisa ambil nilai-nilainya. Demikian episode kali ini. Saya ingatkan lagi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Sampai jumpa.